Pasukan pertahanan Israel telah melakukan operasi darat ke jalur Gaza pada Sabtu 28 Oktober. Menanggapi serangan tersebut, Hamas melakukan serangan balasan. Dengan cerdiknya, Hamas membombardir wilayah reaktor nuklir Israel yang disebut Dimona. Dikutip dari The Times of Israel, Hamas mengaku telah meluncurkan roket ke Dimona. Perlu diketahui, Dimona merupakan wilayah reaktor nuklir dari Israel. Namun sayangnya tidak ada laporan lebih lanjut mengenai kerusakan akibat serangan tersebut. Sementara serangan Hamas terjadi seusai Israel menargetkan beberapa operasi dan posisi Hamas. Adapun serangan itu terjadi pada Sabtu 28 Oktober 2023. Pasukan pertahanan Israel memperingatkan penduduk kota Gaza bahwa daerah tersebut menjadi medan perang. Peringatan itu diberikan IDF dengan cara menyebar selebaran yang dijatuhkan dari jet tempur. Selebaran itu berisi desakan warga agar segera mengungsi ke selatan. Seiringan dengan peringatan tersebut, Israel meningkatkan serangan udara terhadap Hamas di wilayah Palestina. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melakukan konferensi pers pada Sabtu 28 Oktober. Namun konferensi pers tersebut berubah menjadi suasana yang mencekam. Pasalnya sayap militer Hamas yakni Brigade Al-Qassam melancarkan serangan ke Tel Aviv. Hal tersebut disampaikan oleh Al-Qassam melalui sebuah pengumuman yang disampaikan pada Sabtu 28 Oktober. Dalam pernyataannya, Al-Qassam menggunakan roket dalam serangan tersebut. Pihaknya mengaku melakukan perlawanan dengan menghantam Rishon yang terletak di bagian selatan Tel Aviv. Sayangnya Al-Qassam tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai serangan tersebut, termasuk apakah roket tersebut berhasil menembus Iron Dome sistem pertahanan udara Israel. Namun saat serangan tersebut diluncurkan, sirine berbunyi menjadi peringatan adanya serangan. Warga sipil pun langsung menunduk dan tiarap setiap sirine peringatan berbunyi. Di sisi lain, pasukan perlawanan Palestina di Gaza berulang kali menargetkan Tel Aviv dengan serangan roket. Hamas melakukan serangan sambutan untuk tentara Israel pada Jumat 28 Oktober malam. Kondisi itu terjadi saat tentara Zionis hendak menyerang darat jalur Gaza. Namun serangan tersebut langsung ditangkis oleh militan Palestina. Adapun serangan balik dari Hamas merupakan sebuah jebakan untuk tentara Israel. Hamas melaporkan tentara Israel berupaya memasuki jalur Gaza dan melancarkan operasi darat pada Jumat malam. Namun serangan itu disambut tembakan mengejutkan dari pasukan perlawanan Palestina. Sementara sekelompok pasukan infanteri Israel dilaporkan disergap oleh Hamas. Kondisi itu terjadi seusai adu tembak 3 jam antara Hamas dan tentara Israel. Seusai perlawanan sengit itu, Hamas mengklaim bahwa tentara Zionis terpaksa mundur dari daerah bernama Rafah. Hamas mengatakan bahwa pasukan perlawanan menargetkan kendaraan lapis baja dari tentara Zionis. Di satu sisi, militan Palestina mengatakan bahwa operasi militer Israel tidak berhasil. Hal tersebut disampaikan oleh anggota senior Biro Politik Hamas yakni Moussa Abu Marzouk. Pihaknya mengumumkan bahwa serangan tersebut bukanlah operasi darat secara resmi. Negara Barat mulai mengakui kualitas serangan Hizbullah dalam perangnya dengan Israel. Pengakuan itu lantaran Hizbullah telah berulang kali menghancurkan pangkalan militer Israel di perbatasan Lebanon. Hizbullah kembali menyerang pangkalan militer Israel pada Sabtu 28 Oktober. Tak tanggung-tanggung, 2 pos militer Israel langsung hancur dalam sekali serangan. Kali ini Hizbullah menghancurkan pangkalan militer Israel yang ada di Barkat Risa dan Al-Jardah. Adapun serangan itu terjadi sekira pukul 14.30 waktu setempat. Sesuai serangan tersebut, para pengamat militer Barat mengakui kualitas dan kuantitas serangan Hizbullah di Lebanon. Mereka mengakui serangan Hizbullah cukup kuat untuk mengguncang perimbangan kekuatan regional. Pasalnya, serangan kali ini bukan menjadi yang pertama kalinya. Dilaporkan Hizbullah kerap menargetkan pos militer Israel di perbatasan Lebanon. Bahkan Hizbullah menggunakan berbagai senjata seperti rudal, mortir, dan artileri dalam serangan tersebut. Lantas pengamat militer Barat pun memprediksi tentara Israel seolah ketakutan dalam pertempuran melawan Hizbullah di Lebanon.
Tentara Israel disebut melancarkan serangan darat ke Gaza mulai Jumat 20 Oktober malam. Namun Hamas mengatakan bahwa tentara Zionis gagal dalam melancarkan serangan tersebut. Sebaliknya, kegagalan itu berujung pada banyaknya tentara Israel yang tewas hingga dievakuasi menggunakan helikopter. Hal tersebut disampaikan oleh Hamas pada Sabtu 28 Oktober 2023. Hamas mengatakan pasukannya berhasil menggagalkan operasi darat yang dilancarkan pasukan Zionis ke wilayah Gaza. Sebaliknya, Hamas mengatakan bahwa pasukan Israel terjebak dalam penyergapan pasukan perlawanan dari militan Palestina. Tak hanya itu, namun Hamas menggagalkan serangan darat Israel menggunakan rudal Kornet dan bom Yasin. Adapun sejumlah serangan itu berhasil menghantam musuh. Bahkan Hamas mengklaim serangan rudal Kornet dan bom Yasin mampu menewaskan sejumlah tentara Israel. Akibat serangan mengejutkan Hamas, dilaporkan banyak tentara Israel yang terluka di lokasi pertempuran. Alhasil, pasukan pertahanan Israel disebut melakukan evakuasi terhadap sejumlah tentaranya menggunakan helikopter. Tentara Israel disebut ketakutan hingga paranoid seusai diserang oleh Hizbullah. Kondisi ini dialami tentara Zionis seusai Hizbullah melancarkan serangan di pangkalan militer Israel. Ketakutan itu semakin menguat saat Hizbullah menyerang posisi Israel di dekat situs militer Al-Abad. Dikutip dari Al-Mayadeh.net, kebakaran dahsyat terjadi di dekat situs militer Israel Al-Abad. Suasana pun mencekam lantaran terdengar ledakan di dalam pangkalan tersebut. Serangan itu terjadi seusai Israel melepaskan tembakan dalam parameternya menggunakan mortir dan senapan mesin. Dilaporkan serangan udara Israel menargetkan ketinggian Halta dan pinggiran desa Beit Liv. Merespons serangan Israel, lantas Hizbullah melakukan balas dendam dengan menyerang di dekat situs militer Al-Abad. Tak hanya itu, Hizbullah pun mengumumkan telah menargetkan 2 pangkalan militer Israel di perbatasan Lebanon. Bahkan Hizbullah menggunakan senjata yang berbeda dalam penyerangan ke arah 2 pos militer Israel. Seperti diketahui, serangan tersebut bukan menjadi pertama kalinya. Pasalnya Hizbullah kerap menargetkan pos hingga situs militer Israel. 1 hari sebelumnya, Hizbullah telah melancarkan serangan di pos terdepan Israel di Risa, Al-Jardah, dan Al-Madj. Yair Netanyahu yang merupakan putra Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sedang menjadi sorotan publik. Pasalnya, Yair menolak untuk berperang dengan Hamas, justru menikmati hidup di Amerika Serikat. Kini Yair justru kepergok berlibur di Miami. Adapun foto tersebut telah beredar di media sosial. Dalam foto itu memperlihatkan Yair Netanyahu sedang bergaya di tepi pantai Miami, Florida. Terlihat pria berusia 32 tahun itu menggunakan kacamata hitam dan celana berwarna biru. Dilaporkan kepergian putra PM Israel ini terjadi sejak bulan April 2023. Sementara potret ini menuai banyak kecaman dari tentara Israel maupun warga sipil. Pasalnya kondisi tersebut kontras dengan pemuda Israel yang mendaftar untuk perang dengan Hamas. Mereka meninggalkan pekerjaan, keluarga, dan anak-anak untuk menjaga tanah air. Sementara Yair Netanyahu tidak pulang ke negaranya, justru berjemur di bawah sinar matahari dan menikmati ketenangan di pantai Miami. Oleh sebab itu, banyak tentara Israel yang mulai geram dengan putra Benjamin Netanyahu. Hal itu diungkapkan oleh tentara yang ditugaskan untuk menghadapi Hizbullah di perbatasan Lebanon. Tentara yang tadi disebutkan namanya itu mengatakan para tentara Zionis merasa bahwa tindakan Yair merupakan sebuah pengkhianatan. Tentara tersebut juga mengeluh bahwa orang-orang yang bertanggung jawab atas situasi saat ini justru tidak memiliki beban mereka. Kondisi itu langsung memicu kemarahan dan ketidakpercayaan di kalangan tentara Israel. Mesir mulai habis kesabaran dengan Israel yang tidak menuruti sarannya soal perang dengan Hamas. Lantas Mesir pun menyebut Israel akan menanggung akibatnya sendiri. Hal tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Mesir. Kemlu Mesir mengaku sudah berulang kali memperingatkan dampak-dampak dari operasi darat yang dilancarkan Israel ke jalur Gaza. Mesir pun mendesak agar Israel melakukan gencatan senjata segera mungkin demi melindungi nyawa warga sipil. Namun rupanya hal itu tak diindahkan
tindakan Israel hingga membuat Mesir geram. Lantas, Mesir menilai tanggung jawab penolakan resolusi gencatan senjata harus ditanggung sendiri oleh Israel. Pada saat yang sama, Kemlu Mesir menyampaikan kekhawatiran negaranya atas dampak-dampak potensial serangan darat ke Gaza. Pihaknya mencemaskan peningkatan jumlah korban meninggal dan luka di antara anak-anak, perempuan, hingga warga sipil tak bersenjata. Bahkan Kemlu Mesir khawatir akan ada pertumpahan darah di jalur Gaza. Terjadi pertempuran sengit antara militan Palestina yakni Hamas dengan tentara Israel. Adapun pertempuran sengit itu terjadi saat Israel hendak menyerang darat di jalur Gaza. Inilah video detik-detik tentara Israel beserta tanknya mulai bergerak ke Gaza Utara. Adapun video tersebut diunggah oleh pasukan pertahanan Israel melalui akun Twitternya pada Minggu 29 Oktober 2023. Dalam unggahan itu terlihat sejumlah kendaraan lapis baja mulai berada di dekat Gaza. Segerombol tentara Israel pun terlihat berjalan dengan membawa sejumlah persenjataan. Namun sesekali mereka terlihat menunduk dan tiarap. Sementara kondisi di sekitar lokasi tersebut sudah mengepul dengan asap pekat. IDF mengklaim pasukannya turut menggunakan pesawat IAF untuk menyerang bangunan Hamas. Tak hanya itu, tentara Israel pun mengklaim berhasil menghancurkan pos pengamatan militan Palestina. Bahkan IDF menyebut beberapa tentara Hamas berhasil ditembak tewas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.